Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan juga yang ada di gereja. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-34. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-34. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari jemaat kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Tuhan Yesus, yang mengasihi kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi persekutuan umat Tuhan Jemaat GKI Getsemani Trikora Waena, baik yang ada di rumah-rumah, bahkan yang ada di gedung gereja. Kami bersekutu memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan kami agungkan. Di minggu pagi hari yang indah ini Tuhan, kami umat-Mu rindu mendengar suara Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami baca. Kami berdoa memohon pertolongan Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, memberkati umat yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami umat telah siap mendengar. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-34 dengan judul pembacaan firman kebangkitan kita. Kita mulai. Jadi bila kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia,
demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati semua sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanmu, kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita mendengar dan melakukan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan. Apakah Bapak, Ibu, Saudara percaya tentang kebangkitan orang mati? Sekali lagi, apakah Bapak, Ibu, Saudara percaya tentang kebangkitan orang mati? Pertanyaan ini memang sederhana, tetapi kadang sulit untuk kita menjawabnya. Mengapa Bapak, Ibu, Saudara jemaat kekasih? Karena kalau kita berbicara mengenai kebangkitan, maka kita ditantang untuk menjawabnya di dalam iman.
Sebab di dalam iman kepada Kristus kita akan menemukan pemahaman yang benar. Tetapi kalau kita tidak menjawabnya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan mendapat pemahaman yang benar mengenai kebangkitan itu sendiri, khususnya kebangkitan orang mati atau kebangkitan kita, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan di hari ini. Pembacaan firman Tuhan di hari ini dibagi menjadi 2 bagian. Bapak Ibu perhatikan bagian yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Bagian yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Bagian ini berbicara tentang adanya tantangan terhadap kebangkitan Kristus. Bagian yang pertama berbicara tentang adanya tantangan terhadap kebangkitan Kristus. Di mana di dalam pengajaran Rasul Paulus, dia menjelaskan tentang kehidupan setelah kematian. Paulus menjelaskan atau memberitakan Injil, menyampaikan firman kepada jemaat mengenai kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan setelah kematian. Tetapi bagian pemberitaan ini mendapat tantangan. Mendapat tantangan dari beberapa pengikut Kristus yang ada di Korintus. Karena beberapa di antara mereka tidak percaya. Mereka menolak bahwa orang yang telah mati dapat dibangkitkan dari kematian. Mereka tidak percaya, mereka menolak bahwa orang yang telah mati dapat dibangkitkan dari kematian. Pandangan bahwa orang mati tidak dibangkitkan, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan tantangan serius terhadap pemberitaan firman mengenai kebangkitan Kristus. Ya, sekali lagi baru pandangan bahwa orang mati tidak dibangkitkan, ini adalah tantangan serius terhadap pemberitaan mengenai kebangkitan Kristus. Sebab kalau orang yakin bahwa orang mati tidak bangkit, bagaimana mungkin mereka percaya akan kebangkitan Kristus? Ya, sekali lagi kalau orang sudah yakin bahwa orang mati tidak bangkit, bagaimana mungkin mereka dapat percaya kepada kebangkitan Kristus? Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, ini pandangan yang bertolak belakang dan menggugat kebenaran iman akan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu Rasul Paulus dia membantah anggapan ini. Dia mengatakan bahwa kalau Tuhan Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya, Paulus membantah bagian ini. Dia mengatakan bahwa kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka kepercayaan kita sia-sia. Kepercayaan kita sia-sia dan juga pemberitaan kami sia-sia. Dan kita masih hidup di dalam dosa dan maut. Kita masih terbelenggu. Kita masih dipenjarakan. Kita belum terbebas, belum merdeka. Itu kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan. Dan kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang kami katakan bahwa Allah telah membangkitkan Kristus itu juga suatu berita yang bohong, suatu dusta. Paulus katakan bahwa kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka apa yang kami beritakan bahwa Allah telah membangkitkan Kristus itu juga ternyata suatu dusta. Dan Paulus mengatakan bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak ada juga kebangkitan orang mati.
kita pasti binasa. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita juga tidak dibangkitkan. Itu kalau Kristus tidak dibangkitkan. Dan Paulus mengatakan bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita adalah orang-orang yang bodoh. Kita adalah orang-orang yang malang, karena kita punya pengharapan sia-sia kepada Yesus yang tidak bangkit. Jadi kita adalah orang-orang yang paling malang atau bodoh dari segala manusia, karena kita menaruh pengharapan kita pada Kristus yang tidak dibangkitkan. Itu bagian yang pertama ayat 12 sampai ayat 19, yaitu adanya tantangan terhadap kebangkitan Kristus. Bagian yang kedua ayat 20 sampai ayat yang ke-34. Bagian yang kedua ayat 20 sampai ayat yang ke-34, yaitu berbicara mengenai Kristus bangkit, maka kita pun bangkit. Ayat 20 sampai ayat yang ke-34 berbicara mengenai Kristus bangkit, kita pun bangkit. Ini berita yang penuh sukacita, di mana dengan tegas Rasul Paulus mengatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Paulus tegaskan dengan jelas kepada jemaat yang menolak, yang masih membantah, yang tidak percaya. Dia katakan kepada mereka bahwa yang benar, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan dialah yang pertama yang sulung, yang dibangkitkan Allah. Karena Kristus bangkit, maka kita pun bangkit. Ini sebuah kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, hubungan di dalam iman dan persekutuan dengan Kristus, jaminan bahwa orang yang percaya kepadanya akan bangkit. Ya, sekali lagi Bapak Ibu garis bawahi, hubungan dalam iman dan persekutuan dengan Kristus. Ya, sekali lagi, hubungan di dalam iman dan persekutuan dengan Kristus adalah jaminan bahwa orang yang percaya kepadanya akan bangkit. Sebab semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang tetap mempertahankan hubungan dalam iman dan persekutuan dengan Kristus, kita akan bangkit. Kita akan mengalami kebangkitan. Sebab dikatakan semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bapak Ibu garis bawahi, persekutuan dengan Kristus. Persekutuan dengan Kristus ini patut dipertahankan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, persekutuan di dalam Kristus ini patut kita pertahankan. Sebab di dalam dan bersama dengan Kristus itu tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi maut, tetapi yang ada adalah kehidupan. Sebab Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Orang Kristen yang ada di Korintus, Paulus ingatkan, orang Kristen di Korintus diingatkan oleh Paulus bahwa kebangkitan Kristus itu sebuah kebenaran. Ya, Paulus mengatakan pada orang-orang yang ada di Korintus, mereka diingatkan bahwa kebangkitan Kristus itu sebuah kebenaran, di mana kejatuhan manusia di dalam dosa telah membawa kematian. Kejatuhan manusia di dalam dosa telah membawa kematian yang dilukiskan Paulus sebagai persekutuan dengan Adam. Tetapi oleh Tuhan Yesus Kristus, maut itu telah ditaklukkan. Sehingga oleh persekutuan dengan Kristus, itu ada kehidupan. Dan orang-orang yang menjadi milik Kristus, mereka akan mengalami kebangkitan. Ya, sekali lagi bahwa akibat dosa, upah dosa adalah maut.
Upah dosa adalah maut. Kita semua manusia berdosa, tetapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita dan Dia datang untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dan maut itu telah ditaklukkan olehnya. Sehingga di dalam persekutuan dengan Kristus, maut telah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu di dalam persekutuan dengan Kristus itu ada kehidupan. Dan orang-orang yang menjadi milik Kristus, mereka akan mengalami kebangkitan. Ini suatu berita yang sukacita bahwa orang-orang yang menjadi milik Kristus akan mengalami kebangkitan. Karena itu orang-orang yang ada di Korintus, orang-orang Kristen yang ada di Korintus, Rasul Paulus sekali lagi ingatkan mereka. Rasul Paulus ingatkan mereka supaya mereka tidak boleh disesatkan oleh ajaran-ajaran yang sesat atau filsafat-filsafat atau oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah yang ada di antara mereka, yang membuat mereka tidak memahami kebenaran Injil itu. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dua hal sudah kita pelajari. Yang pertama bahwa adanya tantangan terhadap kebangkitan Kristus, dan yang kedua bahwa Kristus bangkit, kita pun bangkit. Kebenaran bahwa Kristus bangkit, kita pun bangkit. Kebenaran ini tidak ada yang dapat menolak, tidak ada yang dapat menentang dan menggugatnya. Kebenaran ini Bapak Ibu Saudara harus kita imani. Kita harus imani, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Itulah iman yang sejati. Karena iman yang sejati yaitu kita meyakini kebenaran Yesus tanpa melihat. Iman yang sejati yaitu kita meyakini kebenaran Yesus tanpa melihat. Karena Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Apakah Bapak Ibu Saudara mempercayai kebenaran sejati ini? Maukah Bapak Ibu Saudara mengalami janji kebangkitan dan kehidupan kekal? Kalau Bapak Ibu Saudara mau, hiduplah menurut apa yang dikehendaki Allah. Hiduplah dalam pertobatan yang sungguh. Hiduplah tidak mengikuti hawa nafsu duniawi dan meninggalkan cara hidup yang lama. Dikatakan jangan sesat, bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan sesat karena kita tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Jadi kita seenaknya hidup, kita tidak takut Tuhan karena pikiran kita bahwa hidup ini hanya sekali, kemudian mati dan habis. Padahal kita tidak tahu bahwa ada neraka. Ada penderitaan yang menanti kita, penderitaan kekal yang menanti kita. Marilah kita tetap menjaga hubungan dalam iman dan persekutuan dengan Kristus. Sekali lagi, mari kita tetap menjaga atau mempertahankan hubungan dalam iman dan persekutuan dengan Kristus lewat ibadah, yang dimana ada dalam pemberitaan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, bersyukur, dan juga bersaksi. Maka kita akan mengalami janji Tuhan, yaitu kebangkitan dan kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, melihat situasi kita di saat ini, munculnya penyakit baru yang mewabah dunia yang disebabkan dengan virus corona, membuat Bapak Ibu Saudara dan saya dan kita semua stay at home. Kita ada di rumah. Mari Bapak Ibu, ketika kita ada di rumah, bahkan dimanapun kita berada, mari kita tetap mempertahankan persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita tetap mempertahankan persekutuan doa keluarga. Bersama suami,
bersama istri, bersama anak-anak, bersama orang tua, dan juga saudara bersaudara. Marilah kita juga tetap mempertahankan persekutuan jemaat di dalam segala situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena firman-Nya mengatakan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Bahwa persekutuan dengan Tuhan ini harus terus kita pertahankan. Harus terus tetap kita jaga. Dan itu harus berlangsung kontinu, terus menerus. Jangan hanya dalam situasi ini saja. Tetapi diharapkan kita tetap mempertahankan itu dalam segala situasi kondisi yang kita alami dalam hidup kita. Karena Allah tahu apa yang kita alami. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap tinggal dalam persekutuan dengan Kristus. Jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan dengan Kristus. Karena di dalam persekutuan dengan Kristus ada kehidupan, ada sukacita, ada damai dan sejahtera. Tetapi kalau kita ada dalam persekutuan dengan iblis, maka di situ ada kematian. Kita kehilangan damai dan sejahtera, sukacita. Karena kita tahu bahwa iblis adalah bapa pendusta. Dia bapa penipu, dia pembuat onar, dan dia ada dan dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Tetapi orang-orang yang menjadi milik Kristus, mereka akan mengalami kebangkitan. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita manusia di dalam dunia ini sementara saja. Tidak ada yang kekal. Ketika dunia ini dilanda musibah alam maupun non-alam, ini menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa sebenarnya kita semua tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita hanyalah debu dan tanah. Tidak ada kita yang super atau jago di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita jangan sombong. Mari, jangan kita tidak takut kepada Tuhan dan kita tidak mengasihi dan menghormatinya. Ya, virus yang tidak kelihatan itu saja membuat kita takut. Tetapi bagaimana dengan Tuhan Yesus yang saat ini tidak kita lihat? Apakah kita juga mengasihi Tuhan, takut kepada Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Dia? Yang kita tidak lihat tetapi kita percaya bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan manusia itu semua akan binasa. Akan tiba kesudahannya, di mana Kristus akan datang dan Dia akan memerintah sebagai raja di kerajaannya, dan Dia akan membinasakan musuh-musuhnya, yaitu iblis dan para pengikutnya. Tetapi mereka akan mengalami penderitaan kekal. Tetapi mereka yang tetap mempertahankan hubungan di dalam iman dan persekutuan dengan Kristus, mereka akan mengalami kehidupan untuk selama-lamanya. Sekali lagi, bahwa mereka yang tetap mempertahankan hubungan di dalam iman dan persekutuan dengan Kristus, mereka akan hidup untuk selama-lamanya. Maukah Bapak Ibu Saudara kita tetap setia kepada Tuhan? Maukah Bapak Ibu Saudara tetap percaya kepada Yesus, Sang Penguasa dan Pemilik hidup ini? Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita dengan firman-Nya. Amin.